Pemerintah sebut proyek lumbung pangan atau food estate gagal. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan penyebab utama kegagalan program ini adalah tidak adanya penggunaan teknologi secara masif. Jika hal ini terus berlanjut, Amran memperkirakan program tersebut tidak akan berhasil, bahkan dalam 50 tahun ke depan. Amran meminta pelaku usaha untuk terlibat dalam investasi teknologi pertanian. Pemerintah telah menyiapkan alat dengan mesin pertanian dengan anggaran triliunan rupiah untuk digunakan oleh petani milenial. Amran juga menyebutkan petani milenial dapat memiliki pendapatan hingga 24 juta per bulan, lebih tinggi dari gaji menteri yang 19 juta per bulan. Proyek food estate sebenarnya sudah dimulai sejak era Presiden Soeharto melalui program Mega Rice Project pada 1990-an yang bertujuan mengubah 1 juta hektar lahan gambut. Program serupa pernah dikembangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Namun di era Jokowi, food estate kerap mendapatkan kritik. Pemerintah akhirnya mengeluarkan izin ekspor untuk PT Freeport Indonesia setelah terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2025. Kebijakan ini mengizinkan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah dan waktu tertentu bagi pemegang izin usaha pertambangan yang terkendala oleh keadaan. Keputusan ini diambil setelah kebakaran melanda smelter milik Freeport yang menyebabkan tertahannya ekspor konsentrat tembaga sejak 31 Desember 2024. Dalam aturan yang baru, pemerintah menegaskan bahwa ekspor diizinkan asalkan kejadian tersebut ditetapkan sebagai force majeure oleh kepolisian dan tertutupnya klaim asuransi. Dalam proses ekspor ini, Freeport seharusnya memenuhi beberapa syarat termasuk memenuhi batas minimum pengolahan, memastikan tidak terjadinya penghentian usaha atau pemutusan hubungan kerja dan membayar bea keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menyerahkan lahan sitaan kebun sawit dari hasil korupsi PT Duta Palma seluas 221.000 hektar kepada Kementerian Badan Usaha milik negara. Selanjutnya, Kementerian BUMN menyerahkan pengelolaan lahan kebun sawit seluas 221.000 hektar tersebut kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Direktur Utama PT Agrinas Palma Utama Letjen TNI Purnawirawan Agus Sutomo mengatakan, dalam tata kelola perkebunan sawit tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan Indonesia Sustainability Palm Oil atau ISPO yang berlaku. Selain itu, pihaknya juga akan dibantu oleh Kejaksaan Agung, sementara dalam pengaturan lahannya setiap lahan seluas 17.000 hektar itu akan dijadikan satu kawasan regional. Dia memastikan lahan ratusan ribu hektar tersebut akan terkelola dengan baik, dengan sistem yang baik serta akan meningkatkan produktivitas sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Adapun Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansa mengungkapkan, kebun sawit yang diserahkan berlokasi di Provinsi Riau tersebar di Kabupaten Kuantan Singgi, Rokan Hulu, dan Kampar. Lahan kebun sawit tersebut berasal dari 9 perusahaan yang tergabung di PT Duta Palma Group. 7 diantaranya telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Setoran pajak di sejumlah daerah mengalami kontraksi pada Januari 2025. Meski ada yang tumbuh positif seperti di Bengkulu dan Kalimantan Timur, namun beberapa wilayah lain mencatatkan data penurunan signifikan. Data terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan perbedaan tren penerimaan pajak di berbagai daerah. Di Bengkulu, penerimaan pajak tumbuh 11% hingga 31 Januari 2025. Didorong oleh pajak pertambahan nilai atau PPN yang meningkat lebih dari 118%. Kenaikan ini seiring dengan stabilnya harga komoditas sawit dan kopi. Sementara itu, kawasan Kalimantan Timur dan Utara juga mencatatkan pertumbuhan positif dengan penerimaan pajak naik 23,4% dibandingkan tahun lalu. Namun situasi berbeda terjadi di Papua, Papua Barat, dan Maluku yang mengalami kontraksi hingga 41,27%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pemusatan pembayaran pajak dari cabang ke pusat akibat implementasi sistem perpajakan baru atau Cortex. Lampung juga mengalami penurunan setoran pajak sebesar 21,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di Jawa Timur, penerimaan pajak mencapai 19,05 triliun rupiah atau 6,83% dari target, namun tetap terkontraksi 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan pemusatan administrasi wajib pajak cabang serta perubahan sistem perpajakan disebut sebagai faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak di beberapa daerah.
Dengan dagang memanas, China memutuskan akan menjatuhkan tarif hingga 100% untuk produk pangan asal Kanada pada Senin 10 Maret 2025. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Perdagangan China mengatakan akan mengenakan tarif 100% terhadap minyak lobak, bungkil minyak, dan impor kacang polong Kanada senilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 16 triliun rupiah. Untuk canola yang sempat masuk dalam penyelidikan anti-dumping China, tidak dimasukkan dalam tarif. Selain produk nabati, China juga akan menerapkan bea masuk sebesar 25% terhadap produk perikanan dan daging babi Kanada senilai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 26 triliun rupiah. Pungutan tersebut yang dijadwalkan berlaku pada tanggal 20 Maret sesuai dengan bea masuk impor sebesar 100% dan 25% yang dikenakan Kanada pada kendaraan listrik serta produk baja dan aluminium buatan China lebih dari 4 bulan yang lalu.